Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Ahmad Lukman. Pada kesempatan ini kita akan berbagi mengenai tanggapan Ormas Islam terhadap SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah ini cukup menyita perhatian publik, bahkan mengundang berbagai perdebatan. Pada kesempatan ini saya akan membagikan bagaimana tanggapan-tanggapan ormas Islam, khususnya ormas-ormas Islam yang besar yang saya pikir cukup otoritatif untuk mewakili berbagai kelompok-kelompok masyarakat Muslim, yaitu MUI, NU, dan Muhammadiyah. Ini menarik saya mengkaji hal ini karena bagaimanapun saya sebagai guru agama Islam akan beririsan langsung dengan sikap dari SKB 3 Menteri ini. Baik, langsung saja kita simak dulu salah satunya dari tanggapan MUI. Bagaimana sih MUI menyikapi SKB ini? Kita bisa mengakses tentang sikap dari MUI, salah satunya dari situs resmi mui.or.id. Di sana dengan tegas dimuat bahwa MUI memberikan 5 poin tausiahnya terkait SKB 3 Menteri ini. Bahkan misalnya kita juga bisa menyimak secara langsung dari tausiah resminya. Di samping dari situs resmi tersebut ada tausiah secara utuh yang mana dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Februari tahun 2021 yang ditandatangani secara resmi oleh Ketua Umum Kiai Miftahul Akhyar dan Sekjennya. Kita simak satu-satu. Poin yang pertama dari sikap MUI atau tausiah MUI atau tanggapan MUI terhadap SKB 3 Menteri ini adalah yang pertama, Majelis Ulama Indonesia menghargai pada sebagian isi SKB 3 Menteri dengan beberapa pertimbangan. Jadi MUI memberikan penghargaan terhadap sebagian dari isi SKB ini. Pertimbangannya karena yang pertama, SKB ini memastikan hak peserta didik menggunakan seragam dengan kekhasan agama sesuai keyakinannya dan tidak boleh dilarang oleh pemerintah daerah dan sekolah. Poin yang kedua yang dihargai oleh MUI adalah SKB ini melarang pemerintah daerah dan sekolah memaksakan seragam kekhasan agama tertentu pada penganut agama yang berbeda. Poin yang kedua dari sikap MUI adalah Majelis Ulama Indonesia meminta dilakukan revisi atas isi SKB 3 Menteri agar tidak memicu polemik, kegaduhan, dan ketidakpastian hukum. Ketentuan pada diktum ketiga dari SKB ini mengandung 3 muatan dan implikasi yang berbeda. Menarik ini kita simak. Yang pertama, implikasi pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh melarang penggunaan seragam dengan kekhasan agama tertentu, karena memberi perlindungan pelaksanaan agama dan keyakinan masing-masing peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Implikasi yang kedua adalah ketentuan yang mengandung implikasi pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, dan mengimbau penggunaan seragam dengan kekhasan agama tertentu harus dibatasi pada pihak yang berbeda agama, sehingga tidak terjadi pemaksaan kekhasan agama tertentu pada pemeluk agama yang lain. Yang ketiga, kewajiban, perintah, persyaratan, atau imbauan itu diberlakukan terhadap peserta didik yang seagama. Pemerintah tidak perlu melarang. Nah, sekolah dapat saja memandang hal itu bagian dari proses pendidikan agama dan pembiasaan akhlak mulia terhadap peserta didik. Hal itu seharusnya diserahkan kepada sekolah, bermusyawarah dengan para pemangku kepentingan, termasuk komite sekolah, untuk mewajibkan atau tidak mengimbau atau tidak. Pemerintah tidak perlu campur tangan pada aspek ini. Jadi poin ini perlu direvisi, kata MUI. Kemudian yang ketiga, pemerintah hendaknya membuat kebijakan yang memberikan kelonggaran kepada sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah untuk membuat pengaturan yang positif yang arahannya menganjurkan, membolehkan, dan mendidik peserta didik untuk taat menjalankan agama sesuai keyakinannya. Jadi yang tidak dibolehkan itu memaksakan untuk melaksanakan ajaran suatu agama kepada agama yang berbeda, pemeluk agama yang berbeda. Nah, jika
mewajibkan kepada pemeluk agama yang sesuai dengan agama yang dianut itu, maka dalam hal ini menurut MUI mestinya pemerintah memberikan kelonggaran kepada sekolah atau pemerintah daerah. Poin yang keempat dalam tanggapan MUI itu surat keputusan bersama pada diktum kelima huruf D yang menyatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah yang bersangkutan terkait dengan BOS dan bantuan yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai ketentuan perundang adalah tidak sejalan dan bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ayat 2-nya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Poin yang kelima dari sikap MUI adalah pemerintah mestinya, kata MUI, fokus kepada mengatasi masalah dan dampak COVID-19. Jadi menghindari hal-hal yang bisa mengundang kontroversi seperti SKB ini. Itu sikap dari MUI. Selanjutnya, sikap dari NU misalnya, salah satunya dimuat di situs nu.or.id, itu catatan Pergunu. Pergunu itu adalah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama untuk SKB 3 Menteri tentang atribut agama di sekolah. Baik, yang disorot Pergunu itu bahwa SKB 3 Menteri itu diapresiasi oleh Pergunu. Dalam hal apa? Diapresiasinya dalam rangka menumbuhkan rasa keberadilan bagi masyarakat. Menurut beliau, dengan SK ini diharapkan pemaksaan terhadap beragama melalui simbol-simbol keagamaan tidak menjadi laten, khususnya di dunia pendidikan. Artinya secara umum beliau memberi apresiasi terkait semangat itu yang dibangun oleh SKB. Tetapi beliau memberikan saran, memberikan catatan bahwa SKB yang ada sebaiknya lebih difokuskan pada upaya untuk menganulir peraturan-peraturan daerah yang diskriminatif, yang menafikan keadilan dan yang memaksakan dalam beragama. Jadi menurut beliau SKB mestinya lebih fokus pada upaya untuk menganulir peraturan-peraturan daerah yang diskriminatif, yang tidak berkeadilan, dan yang memaksakan dalam beragama. Nah, hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah kurikulum, mutu pendidikan, asesmen, kompetensi, dan sejenisnya, kata beliau. SKB yang diterbitkan ini hanya untuk lingkup sekolah negeri, tidak menyentuh sekolah swasta. Sehingga beliau memberi catatan bahwa sebaiknya SKB ini juga menyasar sekolah swasta. Seperti itu. Kemudian, jadi secara resmi dari organisasi PBNU belum ada, tetapi dari salah satu pengurus Persatuan Guru Nahdlatul Ulama secara umum memberi apresiasi terhadap semangat untuk menumbuhkan toleransi dan mengantisipasi meminimalisir intoleransi dengan beberapa catatan. Yang ketiga yang disampaikan oleh Muhammadiyah. Di situs resmi muhammadiyah.or.id ada pernyataan dari salah satu organisasi Aisyah yang ada di Muhammadiyah. Beliau disampaikan dalam pernyataan resmi dalam sebuah kegiatan pada tanggal 6 bulan Februari yang disampaikan oleh Ketua Umum PP Aisyah, yaitu Ibu Murjana, bahwa ada 6 sikap nih dari Aisyah menarik untuk kita simak. Yang pertama, pemerintah semestinya menurut Aisyah membuat kebijakan yang memberikan kelonggaran kepada sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah untuk membuat pengaturan yang positif yang arahnya menganjurkan, membolehkan, dan mendidik para siswa untuk taat menjalankan agama sesuai keyakinan, termasuk dalam berpakaian seragam kehasan agama siswa. Jadi dari sikap yang pertama ini cenderung semangatnya agak berbeda. Kalau semangat SKB itu lebih kepada memberikan kebebasan kepada warga sekolah untuk memakai seragam dengan kehasan agama atau tidak memakai. Tetapi menurut Aisyah itu semestinya pemerintah memberikan kelonggaran kepada sekolah maupun pemerintah daerah untuk apa? Untuk
membuat pengaturan yang positif dalam rangka menjalankan ajaran agama yang sesuai dengan keyakinannya. Jadi semangatnya agak sedikit berbeda nih. Poin yang kedua, pengaturan yang kaku dan ketat pada diktum ketiga. Ini hampir sama dengan MUI, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Jadi dasar hukumnya, kata PP Aisyah, ada SKB 3 Menteri itu secara substantif tidak sejalan dengan prinsip pasal 31, bahwa di situ pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Sedangkan dalam SKB itu sekolah itu memberikan kebebasan kepada warga sekolah untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan. Nah, sedangkan menurut PP Aisyah yang saya tangkap, bahwa di pasal 31 ayat 3 Undang-Undang 1945 mestinya pemerintah itu mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Sekarang kita simak poin yang ketiga. Memakai pakaian khusus keagamaan merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran agama, sebagaimana dijamin pasal 29. Karenanya pemerintah harus melindungi hak siswa dalam menjalankan ajaran agama melalui peraturan sekolah yang bijaksana dan moderat, yang menumbuhkan keberagaman siswa yang religius, damai, toleran, serta meningkatkan keimanan. Nah, kalau poin yang ketiga semangatnya sama gitu ya dengan SKB 3 Menteri, bahwa pakaian khusus keagamaan itu dijamin, artinya boleh dipakai. Ini semangatnya agak sama dengan SKB 3 Menteri. Sekarang sikap yang keempat, bahwa merespon diktum yang kelima. Ini semangatnya sama dengan MUI, bahwa SKB 3 Menteri yang memberi sanksi kepada sekolah terkait BOS dan bantuan pemerintah itu bertentangan dengan semangat Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2, bahwa negara itu berkewajiban untuk membiayai pendidikan. Yang kelima, PP Aisyah mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sudah menerbitkan pada tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah, dan di situ sudah diatur ada seragam khas muslimah yang bisa dipakai. Karenanya Permendikbud tersebut sudah sangat relevan untuk dilaksanakan di sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah dan dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk insan Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berkarakter akhlak mulia. Kemudian yang terakhir, Ketua Umum PP Aisyah meminta agar pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenak dan Kemendagri, itu lebih fokus dalam menghadapi pandemi COVID-19, sehingga harus menghindari hal-hal yang sifatnya bisa mengundang kontroversi seperti diterbitkannya SKB ini. Baik, itu catatan-catatan yang diberikan oleh 3 ormas Islam besar di Indonesia. Sebetulnya dari Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam juga akan ada diskusi mengenai SKB ini yang mengundang beberapa pakar untuk membicarakannya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dan pengikut setia channel Ahmad Lukman. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.